Ya, selamat siang buat yang tentunya siang, atau selamat pagi, atau selamat sore. Nah, buat yang tentunya sore dan pagi gitu ya. Oke, hari ini Mister mau lanjutin materi sunnah yang waktu itu Mister pernah bilang ya. Jadi sebenarnya materi wajib itu dalam artian di sini wajib kalian harus kuasai untuk SMA ya. Tapi sunnah ini artinya adalah materi yang kalian boleh pahami atau tidak pahami dalam sistem kurikulum. Tapi itu menjadi kewajiban ketika Mister sudah menjelaskan. Jadi maksudnya adalah sesunah-sunahnya materi, kalau misalnya Mister udah jelasin berarti akan masuk ulangan gitu ya. Jadi ya memang ini materi sunnah, materi edisional, materi opsional, materi tambahan. Tapi kita akan pelajari ini karena memang kalian kemarin di Matrix juga cepat mengikuti dan bagus hasilnya. Gitu, oke. Sekarang materi sunnahnya itu apa sih? Materi sunnahnya itu adalah kita akan bahas tentang inverse matrix 3x3 ya. Tulisannya jelek. Inverse matrix 3x3. Oke. Inverse matrix 3x3. Nah, untuk teorinya sendiri atau misalkan konsep dari inverse itu sendiri, ini sama persis ya. Jadi yang namanya inverse, ketika kamu punya A inverse, ini adalah 1 per determinan A. Ini saya bisa nulisnya, ingat ya, determinan itu bisa ditulis dengan kurung mutlak atau dengan det A gitu ya. Dikali dengan adjoint A. Nah, hanya di sini karena memang konteksnya kita 3/3 kali 3, berarti kita akan bahas dulu yang pertama tentang determinan matriks 3x3. Oke. Determinan dari matriks 3x3. Misalkan gini. Misalkan Mister punya A, itu adalah matriks 3x3 di mana A-nya itu adalah, ini bukan kurung bukan kurung determinan ya. Ini adalah kurung matriks ya. Jadi Mister akan banyak banget pakai notasi-notasi yang Mister ketahui supaya nanti ketika soalnya beda-beda kalian paham itu maksudnya apa gitu ya. Jadi matriks itu bisa dengan kurung siku atau dengan kurung biasa, kurung yang lengkung gitu. Oke. Nah, misalkan Mister punya di sini matriks 3x3, yaitu komponennya adalah ABC, D, E, F, G, H, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini adalah matriks 3x3. Maka determinan dari A itu adalah seperti ini. Cara mengerjakannya seperti ini. Perhatiin. Kalian bikin dulu kayak tanda determinannya gitu ya. Nah, bikin garis dulu. Terus ini ada komponennya, kalian tulis ulang. Oke. Terus beres ditulis ulang, ini ada tips ya. Jadi ada banyak banget cara mengerjakan determinan 3x3, tapi ini saya kasih tahu salah satunya aja. Silakan yang lainnya boleh di browsing sendiri ya, di search sendiri ya. Saya juga nggak paham semuanya, tapi memang ada banyak version. Cuma saya lebih oke yang ini, jadi makanya saya pedenya ngerjain yang ini ya. Oke. Kita copy 2 kolom depan ke setelah kolom 3. Oke, kita copy kolom ini, kita paste di sini ya. Kita paste itu ya. Oke, di sini saya kasih garis pembatas. Artinya beres itu akan kopiannya. Kopiannya berarti A, D, G, B, E, H. Oke, tutup. Oke, paham ya? Jadi cara mencarinya gini. Ingat ya, ini bukan rumus ya. Ini adalah prosedural. Kalau misalnya yang kemarin 2x2 si determinannya cuma A, D, min, B, C, itu bisa kita bilang ya oke, itu mau rumus gitu ya. Cuma kalau misalnya 3x3 ini kalian jangan hafalkan rumusnya, jadi pahami polanya step by stepnya. Mulai dari punya matriksnya, kalian tambahkan 2 kolom depan, di belakang kalian copy paste. Terus setelah itu kalian kalikan gitu. Jadi kalikan, yang serong kanan positif, serong kiri negatif. Sama ya, konteksnya atau konsepnya sama kayak mana sih determinan matriks 2x2, mana tuh dia? Nah, mana? Nah, ini yang kanannya dia positif, yang kirinya dia negatif kan? Kanannya positif, kirinya negatif, gitu kan ya? Nah, ini juga sama, konteksnya juga sama persis. Berarti yang kanannya kita jadikan dia positif ya, serong kanan.
Terus mulai dari mana? Serong kanan kan bisa gini, ya kan? Tapi ini cuma kena, Tapi ini cuma kena si G doang, ya kan? Kalau misalnya kamu serong kanan ke sini cuma kena si G doang. Kita matriks 3 kali 3. Gak mungkin juga yang ke sini. Kenapa? Karena ini cuma kena D sama H, cuma 2. Jadi mulai awal adalah dari sini. Gitu ya. Jadi mulai awal dari A, E, I ya. Kenapa penjelasannya? Kenapa nggak DH? Kenapa nggak G awalnya? Ya karena memang ketika kita serong kanan dia nggak 3 gitu ya. Nggak 3 item gitu kan. Terus ini juga 3 item kita kali. Ini juga 3 item kita kali. Ini nggak perlu kita kali. Kenapa? Karena itu 2 item. Oke. Jadi yang 3 item aja. Gitu. Nah inilah alasan kenapa kita harus mengcopy 2 kolom depan ke paling belakang. Karena kalau misalkan kalian cuma punya matriksnya gini aja, nggak di copy si 2 kolom ini, kalian cuma punya determinan cuma sekali gitu ya. Padahal sebenarnya semuanya harus kena. Semua elemen harus kena gitu. Jadi si ininya nggak dapet gitu. Nah kalau gini kan adil ya, semuanya dapat ya. Oke, itu yang serong kanannya. Sekarang serong kirinya. Serong kirinya itu negatif. Mulai dari mana? Ya bebas ya, yang penting mah 3 ya. Misalkan nih, C, E, G gitu ya. Terus A, F, H. Kok saya dipisah-pisah gini? Harusnya satuin aja ya kan. C, E, G, terus A, F, H. Terus B, D, I. Nah gitu, udah cuma ada 3 aja, 3 pasangan ya. Nah terus gimana cara mengerjakannya? Ya udah, sesuai konsep determinan yang atas ya, yang sebelumnya kita dapatkan, bahwa elemen-elemennya semuanya kita kali ya. Kita kaliin tuh. Yang A plus yang apa namanya? Yang non sih? Itu yang biru itu positif ya. Berarti A E I tambah B F G tambah C D H kurang C E G kurang A F H kurang B D I, seperti itu. Jadi ini adalah rumus untuk determinan 3 kali 3 ya. Kalau misalnya mau dihafalkan rumusnya mah enggak, tapi kalau saya sih nggak suka ngapalin rumus. Jadi makanya tadi saya breakdown bener-bener dari awal kalian punya matriks, terus di copy paste, terus dirunutin tuh ya, dirunutin yang serong kanan sama serong kiri. Jadi lebih better kalau menurut saya, lebih meaningful kalian pahami konsep yang ininya. Kok hilang? Nah konsep ininya kalian pahami. Seperti itu. Itu adalah determinan matriks 3 kali 3 ya. Oke, nanti kalian mungkin akan bisa mengerjakan sendiri ya. Saya nggak akan kasih contoh ya. Kerjain sendiri aja gitu ya. Karena ada contohnya. Oke, sekarang adjoin matriks 3 kali 3 ya. Nah loh, susah nih adjoin matriks 3 kali 3. Ini agak panjang nih ya. Jadi mohon dimaklumi penjelasannya lumayan panjang. Adjoin matriks 3 kali 3. Kalau kalian punya matriks berapa kemarin itu 2 kali 2, adjoinnya hanya tinggal yang serong ininya kalau nggak salah ditukar tempat ya. Yang ininya dikali negatif gitu kan ya. Nah kalau misalkan 3 kali 3 nggak semudah itu ya. Ini bahkan kalian harus paham dulu apa itu minor, apa itu kofaktor gitu ya. Oke, sekarang saya untuk kalian bisa mengerti atau mendapatkan matriks adjoint, kalian harus paham dulu minor ya. Oke, saya jelaskan dulu minor. Minor. Jadi apa itu minor? Minor itu adalah apa sih namanya? Minor komponen dalam minor matriks itu adalah ibarat semacam determinan 2 kali 2 dalam komponennya. Oke, pusing ya. Oke, di sini pahami dulu ya. Jadi gini, minor ini nggak sama kayak yang di apa tuh di seni musik ya. Saya mau ketawa soalnya emang rada belibet nih bahasanya, karena emang nggak ada definisinya si minor, tapi dengan contoh mungkin kalian akan paham ya. Jadi gini, kalau misalnya kalian punya A, itu komponennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu ya. Terus kalian disuruh mencari minor gitu ya. Misalkan di sini tentukan minor 1-1. Wait, saya di bawah aja deh. Minor itu dilambangkan dengan M besar ya.
M besar. Oke, misalkan di sini perintahnya, tentukan minor 1, 1. Arti dari minor 1, 1 itu apa? Minor kolom 1 baris 1 gitu ya. Minor kolom 1 baris 1 gitu ya. Gimana cara cari minor kolom 1 baris 1? Dari matriks yang 3 kali 3 ini, kalian kecualikan yang kolom 1 dan baris 1. Oke, dapat ya. Kalian kecualikan kolom 1 dan baris 1. Ini kan minor 1, 1 nih. Baris 1 kolom 1 ya. Kalian kecualikan si baris 1 dan kolom 1. Berarti kalian kecualikan si ini dan si ini. Oke, ini yang saya merahkan itu adalah untuk mencari minornya. Minor 1, 1. Dikecualikan 1 dengan 1, baris 1 dan kolom 1. Sehingga sisanya hanya E, F, H, I. Paham ya? Kan dikecualikan 1 dengan 1. Berarti sisanya tinggal E, F, H, I. Terus nyarinya gimana? Ini kan tanda determinan ya. Jadi minor itu, makanya tadi saya bilang tuh determinan dari 2 kali 2 di matriks tersebut gitu. Tapi sesuai dengan minornya mau minor berapa gitu ya. Sehingga minor 1, 1 itu hasilnya adalah E dikali I dikurang F dikali H. Oke, bisa ya? Bisa ya? Ini adalah minor 1, 1. Oke. Sekarang kita coba lagi. Minor 1, 2. Minor 1, 2 artinya minor yang ada di baris 1 kolom 2. Ingat ya, jangan kebalik. Kalau kalian kebalik, kalian bilang ini adalah baris, ini adalah kolom, itu baik. Kalau misalnya 1, 1 oke ya, nggak masalah. Kalau misalkan udah 1, 2 gini, kalian salah mendefinisikan. Kata kalian barisnya 1, mana ya? Barisnya 1, kolomnya 2. Nah ini udah salah ya, udah beda ya. Jadi baris sama kolomnya harus diperbaiki ya. Kalau misalnya masih ada yang dislike nih. Saya dulu soalnya dislike antara baris dengan kolom ya. Ingatnya gini aja, 1 aja ingetin. Kolom itu yang ke bawah gitu. Berarti artinya yang ke samping itu baris. Oke, sekarang minor 1, 2. Berarti baris kali kolom. Barisnya 1, kolomnya yang kedua. Barisnya yang pertama, kolomnya yang kedua. Nah, tadi kan minor itu adalah pengecualian ya. Kecuali baris 1 dan kolom 2. Berarti komponennya sisanya ada D, F, G, I. Nah, udah kalian bikin. Sesuaikan ya. Ini harus D, di sini harus F, di sini G, di sini I. Jadi nggak boleh main asal. Misalkan D, F, G ini, aku mau G-nya di sini. Aku mau G-nya di sini. F-nya di sini boleh nggak? Kagak boleh ya. Kan tadi begini kan. Jadi yang sisanya adalah ini sama ini. Jadi sesuaikan aja. Sesuaikan letaknya dia di mana. Nah, itu adalah minor untuk 1, 2. Berarti DI min FG. Minor itu hasilnya ini ya guys. Minor itu hasilnya adalah angka ya. Minor 1, 1 itu hasilnya angka elemen gitu ya. Minor 1, 2 itu hasilnya elemen juga gitu ya. Angka biasa gitu. Oke. Terus minor 1, 3. Banyak banget cuy ini. Berarti ada berapa minor dong kalau gini? Ada 9 minor ya. Kan harus cari 9 minor. Ini belum keajoin ya BTW ya. Ini masih minor ya. 1, 3 tapi seru sih sebenarnya. Baris 1 kolom 3. Berarti sisanya adalah D, E, G, H ya. D, E, G, H. Sehingga hasilnya adalah DH dikurang EG gitu ya. Terus minor 2, 1. Baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. Berarti sisanya adalah BCHI ya. Oke, berarti determinan dari B, C, H, I, maka hasilnya di sini BI dikurang CH. Terus minor 22. Minor 22 adalah ini dan ini ya, berarti hasilnya ACGI. ACGI sama dengan AI min CG. Terus minor 23 itu adalah 2 dan 3 ya. Baris 2 kolom 3 berarti ABGH. ABGH maka hasilnya AH min BG. Ingat, kalian jangan hafalkan si rumus ininya ya. Pakai polanya aja. Dulu saya pas SMA diajarin rumusnya. Ya lupa ya, kamu ngapalin 9 rumus gitu kan. Cuma buat minor doang, ngapain gitu ya. Pahami konsepnya aja. Konsepnya ada di sini. Saya tandain warna hijau ya. Konsepnya ada di sini. Oke. Nah, 3 lagi silakan cari sendiri ya. M karena kan dia berpola ya, jadi saya nggak perlu tulis semuanya. M31 until M.
33 silakan polakan sendiri. Oke, itu adalah minor. Terus, sekarang adalah kofaktor. Kofaktor. Apa itu kofaktor? Kofaktor itu adalah suatu matriks ya. Kofaktor dari suatu matriks gitu. Jadi kofaktor dari suatu matriks itu gini. Misalkan saya punya matriks A itu adalah ini ya. Kita pakai matriksnya ini ya. Sorry. Kita tetap pakai matriks A-nya yang ini ya. Nah, kofaktor dari A itu adalah seperti ini. Matriks yang isinya tetap elemennya tetap nih. Jadi ntar kalau misalkan ditanya kofaktor dari matriks ini berapa, kalian udah paham ya. Tetap elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi itu semacam kayak transpose gitu guys. Tapi kalau misalnya transpose kan dia dibalik ya. Baris jadi kolom jadi baris. Kalau ini beda gitu. Jadi matriks kofaktor semacam matriks transpose. Kamu punya matriks di transpose. Nah ini juga sama. Kamu punya matriks di kofaktorkan. Matriks kofaktornya berapa gitu ya. Nah matriks kofaktor ini adalah urutannya tidak ada yang berbeda sama sekali. Ya. Tetap elemennya dari A sampai I semuanya sesuai urutan. Tapi di sini tandanya yang berbeda. Jadi A itu positif, terus B itu negatif, C itu positif. Jadi selang-seling gitu ya. Selang-seling gitu. Nah berarti artinya D itu harus apa? Harus negatif. Karena di atasnya dia positif kan. Berarti bawahnya harus negatif gitu. Terus sebelah kirinya positif, di sini harus negatif. Jadi benar-benar harus selang-seling. Antara atas, kanan, kiri, dan bawah. Pokoknya atas, bawah, kanan, kiri itu harus selang-seling aja ya. Nggak boleh ada yang sama tandanya. Berarti saya bisa bilang bahwa di sini akan jadi positif. Di sini positif, di sini positif. Lalu di sini negatif, negatif, negatif. Gitu. Jadi mulai dari A, ini yang positif, kesini tinggal berpola aja. Oke. Plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Gitu ya. Jadi bacanya gini supaya enak, supaya gampang. Nah dilihat nih, matriks E, atas, bawah, kanan, kirinya nggak ada yang sama tandanya. Matriks C, atas, bawah, kanan, kirinya nggak ada yang sama. I juga atas, bawah, dan kanan, kirinya nggak ada yang sama. D juga atas, bawah, dan kanan, kirinya nggak ada yang sama. H juga kayak gitu, atas, bawah, dan kanan, kirinya nggak ada yang sama. Semuanya kayak gitu ya. Itu adalah matriks dari kofaktor. Kofaktor dari matriks gitu ya. Oke, sekarang kalian sudah bisa minor, udah mengetahui kofaktor, sekarang adjoinnya. Ini nih. Jadi adjoin 3x3 ini memang ribet ya. Jujur aja nih, emang ribet ya. Jadi, adjoin dari 3x3 itu adalah, sebentar ya, saya baca dulu. Adjoin, bentar ya. Agar supaya agar supaya lebih oke nih, saya mau memberikan penjelasan yang lebih oke juga gitu ya. Wait, minor A, minor B, ribet banget loh ini, sumpah. Wait, di sini maaf ya, Mister ulangin ya untuk kofaktor supaya nanti relate ke apa sih namanya? Ke inverse 3x3. Jadi di sini langsung Mister ganti aja ya. Tetap ya, pola kofaktor jangan dilupakan, tidak ada yang salah dari penjelasan tadi, cuma supaya relate ke ini aja, inverse aja. Jadi di sini elemennya kita ganti ya. Elemennya adalah M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Di mana minor-minor ini kalian akan dapatkan dari hasil mencari semua minor yang ada di sini dari modal matriks A gitu ya. Emang panjang ini guys. Jadi kofaktor dari matriks A-nya itu adalah ini. Lalu tandanya menjadi seperti tadi ya. Plus, 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 plus. Lalu min, 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 min. Oke. Ini adalah baru matriks kofaktornya ya. Nah baru sekarang kita relatekan ke adjoin. Maka ya.
Maka, nah saya gedein nih. Maka adjoint dari matriks A itu adalah transpose dari kofaktornya, gitu ya. Jadi adjoint dari matriks A itu adalah transpose dari kofaktornya. Kofaktor A transpose, gitu ya. Jadi untuk mencari adjointnya bener-bener kalian harus tahu dulu minornya berapa, terus cari kofaktornya, baru ntar kofaktornya ditranspose. Gitu, oke? Saya nggak akan tulis rumusnya di sini ya, ntar tinggal kalian transpose aja ya. Jadi maksudnya gini, nanti kan ini akan jadi, kok nggak mau? Ini kan akan jadi berdiri ya, si tiduran-tidurannya akan jadi berdiri. Berarti ntar ya begitulah ya, begitulah pokoknya Maya. Ya, kira-kira itu adalah adjoint dari matriks A, sehingga inverse dari 3 kali 3 ini dengan rumus yang sama kalian bisa mencarinya dengan cara 1 per determinan A dikali dengan adjoint A, gitu ya. Dengan determinannya tadi kalian pakai cara yang di copy paste, ini biasanya namanya cara Sarus ya. Ini adalah cara Sarus. Ini penamaannya biasanya nama cara Sarus. Kok pulpen saya jadi nggak enak gara-gara jatuh. Adalah cara Sarus ya. Adalah jadi nggak enak gitu loh. Iya, ini adalah Sarus. Nama caranya cara Sarus. Udah dapat determinannya, kalian cari adjointnya. Untuk mencari adjoint kalian perlu cari minor 11 sampai 9 kali, terus cari kofaktornya. Beresnya kofaktornya ditranspose, itu adalah adjointnya. Nanti hasilnya dikali oleh 1 per determinan yang udah kalian cari pakai Sarus. Gitu. Misal nggak akan kasih contohnya, tapi misal akan langsung kasih soal ya. Misal akan langsung kasih soal ya. Ya, sok mangga dikerjakan, didiskusikan gitu ya. Kalau misalkan terus kasih contoh, ini tujuannya adalah supaya kalian bisa lebih explore ya. Dikasih bahan, terus dikasih bahan mentah, dikasih petunjuk, kalian coba diolah sendiri gitu ya. Oke, coba tentukan inverse. Inverse dari satu aja ya, jangan banyak-banyak, bisa pusing. 4, 3, 4, min 5, min 7, min 8. Ya emang gak dicari, dikumpulkan di kelas seperti biasa dan deadline-nya jam 23.59. Jadi untuk sekarang misal ratakan ya, semua deadline-nya yang penting mah hari ini ngumpul ya. Karena banyak banget nih yang tugasnya tuh telat-telat ya, sedih saya teh maksudnya. Sedih ya maksudnya teh. Lebih better sih kalau menurut saya, lebih better sih saya panjangkan sampai 23.59 dibanding kalian terbiasa untuk telat, karena nanti efeknya ke depan tuh pas kalian sudah bekerja atau nanti terjun ke masyarakat, yang namanya kebiasaan telat itu akan terus-terusan gitu loh. Jadi hopefully sih ya, harapan saya nih ya, kalian bisa belajar dari sini nih. Maksudnya deadline itu memang harus bener-bener diselesaikan gitu. Kalau misalkan merasa kesulitan dan segala macam, silakan ya. Saya selalu bilang konfirmasi, Pak saya butuh waktu tambahan untuk bisa mengerjakan tugasnya lebih lagi karena saya belum mengerti gitu-gitu. Terus kalau misalnya mau nanya, Pak saya nggak ngertinya di bagian ini, silahkan tanya aja. Itu ya. Jadi ya kalian harus sudah mulai belajar tentang realita kehidupan nanti. Tentang realita nanti kalian akan berhadapan dengan keadaan seperti apa gitu. Karena ntar kalau misalnya di kerjaan kalian tidak lulus deadline, maksudnya tidak selesai deadline ya, itu akan sangat menghambat. Bukan cuma kalian, tapi orang lain juga akan terhambat dan kalian akan dapat kreditnya negatif gitu ya. Itu di semua pekerjaan akan seperti itu. Even nanti kalau misalkan aku mah gak mau kerja sama orang, misal aku mau bisnis, sama. Bisnis juga perlu deadline ya. Kalian perlu target sebulan ini misalkan omsetnya harus berapa. Kalau nggak sesuai target atau nggak sesuai dengan target itu, kalian membreakdown apa yang harus kalian lakukan. Kalau misalkan apa yang kalian lakukan nggak sesuai dengan deadline, itu nggak akan tercapai. Kalian nggak akan bisa bayar pegawai kalian. Kalian nggak akan bisa mendapatkan uang sehingga tidak akan bisa hidup gitu ya. dengan pola pekerjaan yang telat terus deadline-nya kayak gitu ya.
Oke, semangat guys.